Salam Injili. Masih bersama saya Pengalaman Gula sebagai host dan rekan saya Erin Penius. Dan narasumber kita Bapak Dr. Junior Nathan Silalahi. Sekarang kita bersama mahasiswa-mahasiswi STTHG Asmus Mission Jakarta semester 4. Selamat datang dan selamat bergabung. Orang Kristen percaya bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memiliki hakikat yang sama. Nah, saat ini ada satu pertanyaan yang membumi yang sering diperbincangkan di kalangan para teolog maupun para mahasiswa, yaitu apakah Yesus lebih rendah daripada Bapa? Nah, saat ini kita akan mendengarkan bersama seperti apakah menurut narasumber kita tentang pertanyaan yang sedang membumi ini. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, shalom saudara-saudara. Pada hari ini kita membahas topik yaitu apakah Yesus lebih rendah dari Bapa. Nah, saudara-saudara, topik ini sebenarnya di dalam sejarah gereja, kristologi, ini sudah sangat-sangat sering diperdebatkan oleh bapak-bapak gereja pada bapak gereja awal, ya, yaitu antara Arius dan Athanasius, ya. Terjadi perbedaan pendapat, ya. Arius mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan dan memiliki sifat keilahian, tetapi keilahiannya lebih rendah dari Bapa. Nah, oleh sebab itu pada tahun 328 sampai 373, ya, hampir setengah abad, bayangkan ya, 50 tahun terjadi diskusi yang sangat panjang dengan Athanasius. Karena Athanasius memiliki pemahaman yang berbeda dari Arius. Athanasius berkata bahwa Yesus, ya, dan Bapa itu adalah sehakikat. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai homoousios. Dan memang pada akhirnya pada Konsili Nisea, ya, ajaran dari Athanasius yaitu Yesus dan Bapa homoousios, artinya sehakikat. Ini yang akhirnya diterima di dalam Konsili Nisea. Dan ajaran Arianisme itu nanti dianggap sebagai bidat dan ditolak. Nah, saudara-saudara, kita akan membahas tentang apakah Yesus lebih rendah dari Bapa. Oleh sebab itu kita akan melihatnya dari dasar Alkitab. Mari kita lihat bagaimana tulisan Rasul Paulus menjawabnya. Kita buka di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Ya, bagi yang pegang Alkitab boleh dibuka ya. Filipi 2 ayatnya yang ke-5. Salah seorang saya minta membacakannya, silakan. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6-nya. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke, perhatikan di sana Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Christo Yesus hos en morphe theo. Ya, rupa Allah. Artinya Yesus adalah bentuknya Allah atau rupa Allah. Dia adalah Allah. Sama seperti kalau manusia ya, rupa kita rupa manusia, tapi Yesus adalah rupa Allah. Kemudian kata kesetaraan dengan Allah. Jelas sekali tadi ya, ayat 6. Ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Artinya ya, sebelum kenosis, sebelum menjadi manusia, Yesus setara dengan Allah. Dalam teks Yunani disebut Hege sato to enai isa teo. Perhatikan kata Yunani isa. Isa itu dalam bahasa Inggrisnya disebut equal. Equal tahu ya? Equal itu setara. Ini menjelaskan tentang kesetaraan antara Yesus dan Bapa. Jadi Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 6 menjelaskan bahwa Yesus dan Bapa equal, isa, setara.
Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Kemudian kita masuk lagi di dalam Roma 9 ayat 5. Saya minta seorang membacakan di dalam Roma 9 ayatnya yang kelima. Silakan. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, ia di sana adalah Yesus, adalah Allah. Ya. Perhatikan di sana Allah yang dipuji untuk selama-lamanya. Selama-lamanya artinya kekal. Oleh sebab itu, kalau tadi dikatakan Arius itu bahwa Yesus lebih rendah, ya, dan kemudian dia adalah makhluk ciptaan, ini sangat bertentangan dengan Roma 9 ayat 5 yang berkata bahwa Yesus itu adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya, kan? Selama-lamanya mengindikasikan itu adalah kekal. Jadi kealahan Yesus itu kekal, bukan didapatkannya nanti atau bukan didapatkannya pada masa waktu tertentu, tidak, tetapi Yesus adalah Allah. Kemudian kita lanjut lagi di sana dikatakan bahwa apa? Yesus adalah Mesias. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Konsep Mesias itu adalah terambil dari kitab Perjanjian Lama. Ya, jadi yang dijanjikan itu adalah Mesias. Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang harus dipuji untuk selama-lamanya, yang menjadi manusia. Berikutnya, yang kedua, kita ambil dari tulisan Rasul Yohanes. Saya minta Yohanes 5 ayat 18 dibacakan. Tadi ada dua ayat yang berasal dari tulisan Paulus, ya. Ya, Filipi 2 ayat 56, kemudian Roma 9 ayat 5, dan kemudian sekarang tulisan dari Rasul Yohanes. Saya minta bacakan Yohanes 5 ayat 18 dengan suara yang keras. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Perhatikan di sana. Ini konteksnya adalah Yesus menyembuhkan, kan? Tetapi karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi menuduh Yesus bahwa Yesus itu, ya, melanggar hari Sabat. Padahal Yesus tidak pernah melanggar hari Sabat. Ya, ahli Tauratlah yang menambah-nambahi hukum Taurat, sehingga tidak bisa beraktivitas apapun termasuk menolong sesama. Jadi tidak diajarkan dalam hukum Taurat. Ya. Nah, yang dilakukan oleh Yesus adalah menolong, ya, menyembuhkan. Yesus tidak melanggar hari Sabat. Nah, kemudian Yesus berkata, ya, Bapakku, ya, lebih Bapakku atau Bapanya, ya, di sana dikatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Ya. Nah, dalam perspektif orang Yahudi, orang Farisi, ketika Yesus berkata Bapaknya tadi, artinya kalau dalam Yesus Bapakku, ya, ya, Yesus dalam Injil, kalau saudara perhatikan, kalau menyebut Allah itu dia katakan Bapakku. Yesus katakan Bapakku. Yesus tidak pernah katakan Bapa kita. Tidak. Sama seperti kalau di dalam doa Bapa kami, apabila engkau berdoa maka berdoalah demikian, Bapa kami. Tapi Yesus tidak katakan Bapa kita, tidak. Yesus kalau menunjuk kepada Bapa Allah, dia ada relasi yang khusus dengan Bapa, dia katakan Bapakku. Oleh sebab itu dalam perspektif Yahudi, ahli Taurat, itu mereka paham ketika Yesus katakan Bapakku, makanya di dalam Yohanes tadi 5 ayat 18, ya, ketika dia katakan bahwa Allah adalah Bapanya, nah, ya, ini Yohanes yang menyebutkannya, dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah, Theos. Ya, kita ketahui bersama di dalam Injil, ya, ketika dalam bahasa Yunani merujuk kepada Theos, maka itu banyak sekali merujuk kepada Bapa. Tapi bukan berarti tidak juga merujuk kepada Yesus, ada. Tapi nanti kita khusus bisa
bahas di lain waktu. Tetapi ada banyak sekali merujuk kepada Theos itu kepada Bapa, dan Yesus katakan demikian juga, ya, atau Pater itu Bapa. Nah, yang menarik di sana adalah menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam bahasa Yunani disebut Theon, Ison, Heauton. Perhatikan tadi juga Rasul Paulus katakan Isa, kan? Iya. Di sini juga katakan Ison, sama kata dasarnya Isa, equal, ya, setara. Dalam bahasa Inggris di sini disebut God equal himself. Allah setara dengan dirinya. Allah setara dengan Yesus, setara. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ya, Bapa tidak lebih rendah dari Yesus. Ini perkataan dari Injil Yohanes. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di dalam Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28, saya minta membacakannya. Oke. Nah, oleh sebab itu tadi, maka karena Yesus berkata Bapakku, ya, dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah, saudara-saudara, itulah yang menjadi pemicu bagi ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi, ya, karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, maka ahli Taurat, orang Farisi itu sangat marah sekali. Mereka sangat marah dan hendak membunuh Yesus. Karena siapa Yesus ini? Yesus ini kan anak tukang kayu. Ya, saudara-saudaranya juga ada bersama-sama dengan mereka di sana, kan? Tiba-tiba ya menyatakan diri, menyamakan dirinya dengan Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Ini menjadi persoalan yang besar. Inilah salah satunya, maka terjadi konflik yang besar. Ya, ahli Taurat dan orang Farisi sangat membenci Yesus. Nah, oke, silakan. Tadi Yohanes 20 ayat 28. Beginilah bunyi firman Tuhan. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Terus 29-nya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, ho kurios mo kai ho teso mo. Perhatikan kata di sana, ya. Theos. Ya. Jadi Thomas pada akhirnya mengakui bahwa Yesus itu adalah Theos, Allah juga. Ya, itu yang tadi saya sebutkan. Meskipun di dalam penggunaan PB, perjanjian baru, Theos itu biasanya merujuk kepada Pater dalam bahasa Yunani, yaitu Bapa, tetapi ada teks-teks tertentu yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Yesus adalah Allah. Ya, dan di sana dikatakan bahwa Yesus adalah Allah. Ya, Yesus bukan lebih rendah dari Allah. Nah, ini perlu ditegaskan. Ya. Sehingga tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Ya, ini penting, saudara. Oke, nah saudara-saudara, memang ada beberapa pengajaran yang pada akhir-akhir ini itu sangat gencar sekali, ya, lewat media, lewat buku, lewat seminar yang menegaskan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa. Dan ini menimbulkan situasi yang bisa dikatakan panas di kalangan Indonesia, di kekristenan. Ya, memang, saudara. Kenapa? Karena statement-statement yang berkata bahwa Yesus lebih rendah tentunya akan mencederai Alkitab dan menciderai orang-orang Kristen. Ya, itu pasti. Ya. Nah, oleh sebab itu saya juga ingin memaparkan, ya, apa sih implikasinya atau akibatnya, implikasi, ya, konsekuensi logisnya apabila ada yang percaya atau pengajaran yang mempercayai bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa. Apa implikasinya? Apa konsekuensi logisnya? Satu, kalau Yesus lebih rendah dari Bapa, maka sesungguhnya kita tidak penting untuk menyembah Yesus. Kenapa tidak penting menyembah Yesus? Karena ada yang lebih besar, yaitu siapa? Bapa. Secara konsekuensi logis dan teologisnya, karena Bapa lebih besar,
Ya lebih bagus kita menyembah Bapa. Secara logisnya saudara, untuk apa menyembah yang kecil? Ya. Kita lebih bagus menyembah Allah, Bapa yang lebih besar, kan begitu. Dan ini membahayakan saudara. Sangat fatal akibatnya. Konsekuensi logis yang kedua adalah berakibat fatal bagi doktrin Tritunggal. Bayangkan kalau Yesus memang lebih rendah, dan itu diajarkan di Indonesia pada akhir-akhir ini, Yesus lebih rendah, maka doktrin Tritunggal itu sebenarnya akan hancur kalau mereka percaya Yesus lebih rendah. Bagaimana kita menyusun rumusan doktrin Tritunggal kalau kita percaya Yesus lebih rendah? Kalau Yesus lebih rendah, ya jelas tidak masuk dalam doktrin Tritunggal. Lebih bagus tidak dimasukkan. Ya, lebih bagus hanya menyembah satu Bapa saja, selesai. Ya, doktrin Tritunggal itu akan menjadi absurd, rancu, dan kacau. Ya, karena Yesus dianggap lebih rendah. Berikutnya, kalau Yesus lebih rendah, artinya Bapa lebih tinggi, berarti Yesus Allah yang lebih rendah itu berarti dia tunduk kepada yang lebih tinggi, ya kan? Allah yang lebih kecil atau minor pasti tunduk kepada Allah yang lebih besar, major. Tapi ini berbahaya, ini seperti ajaran-ajaran agama lain, ajaran mitos-mitos yang mengakui ada Tuhan yang lebih besar, ada Tuhan yang lebih rendah, ada dewa yang lebih besar, lebih berkuasa, ada dewa yang lebih kecil lagi. Ini berbahaya, saudara. Dan ini bisa mengakibatkan, karena ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ini bisa mengakibatkan sesungguhnya apa? Ya. Berarti Allah bukan satu, karena sudah dibedakan, ada yang tinggi, ada yang lebih rendah. Berarti Allahnya berapa? Ini juga berbahaya. Karena kekristenan, Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita berapa? Satu. Kita mempercayai satu Allah, 3 pribadi. Ya, ini harus penting dipertimbangkan. Berikutnya adalah apabila kita percaya Yesus lebih rendah, maka itu akan menabrak begitu banyak ayat-ayat Alkitab seperti yang tadi kita sudah baca. Ayat yang kita sudah baca tadi itu masih hanya sebagian. Kalau kita mau sodorkan ayat yang begitu banyak sekali, dan itu bisa saja lama sekali waktunya untuk kita bahas. Tapi itu adalah ayat-ayat yang sangat penting yang terkenal populer, ya, ajaran Paulus dan ajaran Yohanes. Ya, berikutnya adalah apa, saudara? Karena kalau Yesus adalah Allah yang lebih rendah kecil, berarti yang lebih absolut berkuasa adalah Allah yang lebih besar. Karena Bapa dianggap sebagai lebih besar, maka berarti Bapa lah sebagai segala sumber segala sesuatunya. Kan ada yang lebih rendah, kan? Lebih rendah tidak mungkin yang menjadi sumber. Yang menjadi sumber itu pasti yang lebih tinggi, lebih besar. Berarti ini ajarannya bisa mengacu kepada sama seperti Arius tadi, Arianisme, dan bisa mengacu kepada saksi Yehova, dan ini berbahaya sekali, ya, sangat-sangat berbahaya. Apabila ada ajaran yang beredar masa kini yang mempercayai mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah minor, lebih rendah, itu sangat berbahaya, ya, dan sangat fatal akibatnya, saudara. Oleh sebab itu, ya, pada hari ini saya tegaskan kembali, ya, menurut berdasarkan Alkitab yang kita sudah paparkan tadi, bahwa Yesus dan Bapa homousios, ya, sehakikat dan setara. Hakikat kalahan, setara dalam posisi, dalam kedudukannya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Oke, saya serahkan kepada host. Baik, kita telah mendengarkan bersama seperti apa penjelasan narasumber kita, dan narasumber kita menjelaskan dan menegaskan bahwa Allah Bapa dan Allah Anak
sederajat dan setara. Nah, untuk lebih menarik lagi, kita akan masuk dalam ruang diskusi. Kepada rekan yang mau bertanya dipersilakan. Ya, baik. Dari pembahasan Bapak tadi mengatakan bahwa Bapa dan Yesus adalah sehakikat atau setara. Nah, bagaimana dengan pernyataan dalam Yohanes 14 ayat 28? Ya. Di sini dikatakan bahwa kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Oke. Ini yang sering sekali dipakai ayatnya untuk menegaskan bahwa Yesus lebih rendah. Karena berdasarkan tadi Yohanes 14 tadi kan. Ya, sehingga disimpulkan Yesus itu Allah yang lebih kecil, lebih rendah, minor. Tapi sebelum itu, saya ingin kita memperhatikan ayat teks itu secara utuh. Coba perhatikan pada ayat 20. Bacakan lagi ayat 20. Beginilah firman Tuhan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dan Bapa, bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku dan kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Perhatikan ya. Jadi sebelumnya Yesus telah menjelaskan bahwa aku di dalam Bapa-Ku. Ego ento patrimo. Perhatikan di sana, Saudara. Bapa dan Yesus satu. Ya. Yesus dan Bapa satu. Perhatikan lagi ayat yang ke Yohanes 10 ayat 30. Saya minta Yohanes 10 ayat 30 cepat dibacakan. Nanti saya akan jelaskan apa definisi tadi Yesus lebih rendah tadi di sana, lebih besar. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku dan Bapa satu. Yohanes 10 ayat 30 tadi aku dan Bapa satu. Yohanes 14 ayat 20 juga sama, aku di dalam Bapa-Ku. Bagaimana mungkin Yesus yang berkata aku dan Bapa satu, aku dan Bapa aku di dalam Bapa-Ku, kemudian Yesus berkata, kemudian kita berkata bahwa Yesus lebih rendah, padahal mereka satu. Perhatikan di sana, ya. Kata satu di sana dipakai ego kai ho pater hen esmen. Ya. Kata satu di sana hen. Hen itu one, satu. Satu. Yesus dan Bapa satu. Satu artinya ya, dalam hakikat. Satu dalam hakikat, yaitu apa? Hakikat sebagai Allah. Oke, ini penting. Yesus dan Bapa satu. Ini pertanyaan ini kan siapa? Nathanael kan? Nathanael atau siapa ya? Filipus ya. Bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Duh, Filipus, sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tetapi engkau belum mengenal aku. Aku dan Bapa satu. Barang siapa telah melihat Bapa, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bayangkan, ya, Yesus dan Bapa satu. Nah, kemudian saya akan kembali menjelaskan tadi, ya, perkataan Yesus tadi apa? Ya, bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Ya. Di atas tadi Yesus katakan aku dan Bapa satu, ya kan? Aku di dalam Bapa. Kemudian dikatakan Yesus, ya Bapa lebih besar daripada aku. Apa artinya ini, saudara? Arti ini kalau kita baca baik-baik, ini adalah berbicara tentang ya misi Yesus ke dalam dunia. Misi Yesus menjadi manusia. Misi Yesus menebus dosa-dosa manusia. Ketika Yesus menjadi manusia, menjalankan misinya, maka Bapa sebagai komando yang memberikan amanat tugas kepada Yesus. Ini bukan berarti bahwa Yesus, saudara,
lebih rendah, enggak. Tetapi Allah Tritunggal itu dalam musyawarah ilahinya, ya, kemufakatan ilahi Allah itu, ya, terlihat sekali peran-perannya ketiga pribadi itu. Contohnya ya, Bapa sebagai pengutus. Maka Yesus katakan, aku diutus Bapa. Kemudian Yesus mengeksekusi untuk menyelamatkan, yaitu mati di atas kayu salib. Kemudian setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus sebagai penghibur. Nah, kita perhatikan di sini. Allah Tritunggal. Bapa mengutus Yesus. Kemudian ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus. Kalau ini tiga-tiganya saudara kita anggap sebagai lebih rendah dan lebih tinggi, kita berbahaya. Bayangkan ya, Bapa mengutus Yesus, kita simpulkan, oh berarti posisi Yesus lebih rendah. Yesus mengutus Roh Kudus, berarti posisi Roh Kudus lebih rendah. Berarti posisinya Bapa lebih tinggi, Yesus kemudian Roh Kudus. Ini bertingkat. Ini yang disebut dengan subordinasionisme. Ya, ini sesat saudara. Ya, percaya bahwa Allah Tritunggal itu, ya, memiliki tingkatan, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Nah, oleh sebab itu mengartikan teks tadi, ayat tadi harus diartikan dengan tepat. Itu dalam konteks pengutusan, dalam konteks misi, di mana Bapa mengutus, Yesuslah yang diutus melaksanakan tugas itu, dan Yesuslah yang mati di atas kayu salib. Itu tidak berbicara tentang hierarki, tidak juga berbicara tentang substansi, hakikat, kesalahan. Tidak. Ini ayat ini berbicara tentang pelaksanaan tugas misi pengutusan. Nah, jadi harus diperhatikan konteksnya, harus ditafsirkan secara tepat. Ya, demikian. Jadi ayat itu tidak berbicara bahwa secara hierarki Yesus lebih rendah, tapi ayat itu berbicara tentang tugas pelaksanaan misi. Oke? Ya. Baik, topik pembahasan hari ini adalah bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa. Ya. Bapak telah menjawab pernyataan tersebut tadi dengan menggunakan beberapa ayat seperti Yohanes 20 ayat 28 dan Roma 9 ayat 5. Saya bisa simpulkan bahwa Bapak menyanggah 100% pernyataan tersebut. Tetapi ada satu hal yang dari saya, Pak, Ya. dari Ibrani 2 ayat 9. Ya. Bagaimana pernyataan ayat tersebut? Bukankah itu bertentangan dari Bapak yang sampaikan? Oke, boleh dibacakan Ibrani? Ya, silakan. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah yang mengalami maut bagi semua manusia. Ya, perhatikan di sana ya. Kata kuncinya adalah waktu yang singkat. Ya. Yesus dibuat dalam waktu yang singkat lebih rendah. Waktunya singkat. Kapan itu? Ketika Yesus menjadi manusia. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, posisinya bagaimana? Lebih rendah. Ingat, maka saya selalu katakan apa? Dalam pengutusan, dalam pelaksanaan misi ke dunia, ya, ketika jadi manusia, memang Yesus lebih rendah. Bukan hanya lebih rendah dari Bapa, bahkan lebih rendah dari siapa? Malaikat. Karena apa? Karena Yesus sedang melaksanakan misi menjadi manusia. Tapi bukankah dia Allah? Ya betul, tetap Yesus Allah. Tapi Yesus adalah manusia juga yang sejati. Dalam konteks manusia sejati, menjadi manusia kenosis atau inkarnasi itulah Yesus itu lebih rendah. Dalam waktu apa? Yang singkat. Nah, ini yang harus kita garisbawahi. Waktunya hanya sebentar saja. Dan kalau kita perhatikan usia Yesus selama di bumi ini berapa tahun? Usia Yesus di bumi 33 tahun. Iya kan? Hanya 33 tahun saja. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan ya teks-teks yang lain, baik Yohanes 1 ayat 1,
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia, bayangkan. Yohanes 1 ayat 1 berbicara tentang kekekalan. Sebelum jadi manusia, Yesus adalah Allah. Ya. Baiklah, saat ini saya mau bertanya. Orang Yahudi percaya bahwa Yahweh sebagai Allah, sedangkan Yesus mereka tidak percaya, mereka percaya. Lalu bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau kita perhatikan memang orang Yahudi ya itu percaya kepada Yahweh, Allah Tuhan ya, kalau dalam bahasa Ibrani Tuhannya seluruh besar semua dalam PL. Demikian juga dalam PB mereka percaya kepada Tuhan seluruh besar semua ya, Yahweh. Oleh sebab itu ketika Yesus memperkenalkan dirinya, aku dan Bapa satu ya, atau kemudian kalimat yang lain disebut Bapakku, maka itulah yang menyakiti hati orang Yahudi. Nah saudara, yang paling penting harus kita ketahui bahwa orang Yahudi ya itu tidak dapat menerima bahwa Yesus adalah ya satu hakikat dengan Bapa. Itu yang mereka tidak terima. Orang Yahudi tidak menerima bahwa Yesus satu hakikat dengan Bapa. Oleh sebab itu doktrin Tritunggal di dalam orang Yahudi itu pasti sangat-sangat berbeda. Ya, dan bahkan kalau kita perhatikan ya, ada orang Yahudi yang bahkan itu menolak doktrin Tritunggal. Ya, menolak doktrin Tritunggal. Dan kalaupun ada, tentunya dengan konteks dan pemahaman yang berbeda. Jadi orang Yahudi ya sampai hari ini ya masih menantikan Mesias yang dijanjikan. Kenapa? Karena Yesus yang datang sebagai manusia bagi mereka itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Ya, demikian ya. Iya. Oke. Satu pertanyaan lagi, Pak. Tadi dikatakan bahwa satu pandangan yaitu Arius mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu tidak sehakikat, dan itu akan dibantah oleh Athanasius pada Konsili 325 Masehi Ya. bahwa itu dibantah bahwa Yesus dan Bapa itu adalah sehakikat atau homoseus. Lalu pertanyaan saya begini, Pak, di beberapa data Alkitab atau Alkitab khususnya Injil kita menemukan kalimat Yesus berkata Allah itu Bapanya. Ya. Kalau Yesus memanggil Allah itu Bapanya, bukankah ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kedudukan yang lebih rendah, sama seperti anak kecil atau seorang anak memanggil ayahnya Bapa? Lalu apakah anak tersebut setara dengan bapaknya atau ayahnya? Tentu tidak. Atau bagaimana Bapak memahaminya? Ya, Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, ya, penggunaan ya Bapakku ya, dengan Yesus berkata kepada para murid, ya, apabila kau berdoa demikian, Bapa kami, itu berbeda, ya, sangat berbeda. Nah, perhatikan tadi dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes. Ya, dalam Injil Yohanes tadi sudah jelas bahwa ketika Yesus berkata apa? Yohanes 5 ayat 18, Bapakku. Ya, dalam perspektif orang Yahudi itu sudah jelas, sudah ada bahwa ketika Yesus katakan Bapakku, maka Yesus sedang berbicara bahwa dirinya ya setara dengan Allah. Karena menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, oleh sebab itu konteks Yahudi itu jelas. Ketika Yesus katakan Bapakku, maka orang Yahudi ahli Taurat sudah tahu bahwa Yesus sedang berbicara menyamakan dirinya dengan Allah. Bagi kita konteks bukan orang Yahudi, maka kita tidak bisa berpikir seperti orang Yahudi. Kita orang non Yahudi berpikir, oh Bapakku ya. Oh, berarti kayak bapak kita di rumah. Bapak kita di rumah, ya bapak kita lebih besar di rumah, lebih berkuasa. Ini tidak demikian. Kalau konteks Yahudi, justru ketika Yesus katakan Bapakku, maka justru Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, oleh sebab itu kita harus masuk di dalam konteks orang Yahudi. Jadi konteks orang Yahudi sudah jelas bahwa ketika Yesus katakan Bapakku, maka Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Oke. Ada lagi?
Baik, demikian saja obrolan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, dan sebagai kesimpulan bahwa Allah Bapa dan Allah Anak memiliki hakikat yang sederajat dan setara. Jadi tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, saudara-saudara, untuk ada hal yang penting yang saya sampaikan. Nah, penggunaan formulasi dari Tritunggal, ya, kita lebih tepat menggunakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi jangan gunakan istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena kalau kita gunakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu perspektif orang seolah wah tiga langsung. Ya. Oleh sebab itu di dalam Alkitab pun digunakan istilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, demikian saja. Baik, salam, Tuhan berkati.